Jadi teman-teman, seperti kita ketahui bersama, sejak Januari 2024 ini telah ada fitur pengelolaan kinerja guru KS, guru dan kepala sekolah di PMM, yang fitur ini bagian dari transformasi pengelolaan kinerja ASN, gitu ya, yang dikontekstualisasikan untuk guru dan KS, sehingga punya tiga ciri: merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ini bukan hanya terobosan di konteks Indonesia, tapi juga terobosan di konteks global, teman-teman. Transformasi guru dan kepala sekolah, teman-teman, itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari proses transformasi besar dalam hal pengelolaan ASN. Sehingga semua yang dilakukan dalam transformasi guru dan kepala sekolah ini mengacu pada bagaimana proses transformasi yang ada di ASN, terutama yang diatur di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 maupun Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Artinya apa? Pengelolaan kinerja guru dan KS yang baru ini bukan ulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek semata gitu ya, tapi ini adalah upaya kita bersama-sama di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan layanan. Jadi yang merasakan atau yang menjadi bagian dari transformasi ini bukan hanya guru dan KS, tapi seluruh ASN. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering dikeluhkan. Wah, ini kalau ngerjakan di aplikasi, pola kinerja dan segala macam, kapan ngurusi kelasnya, kapan ngurusi pembelajaran? Katanya guru disuruh memperhatikan murid, kok malah sekarang asik main aplikasi terus-menerus. Terus jadi ada miskonsepsi pengelolaan kinerja ini hanya menambah beban pekerjaan, tidak ada manfaatnya buat guru dan kepala sekolah. Mari kita telusuri. Nah, teman-teman, pengelolaan kinerja itu memang juga harus berkembang gitu ya. Secara paradigmatik itu juga ada perkembangan dari paradigma pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Di paradigma pengendalian, pengelolaan kinerja itu bertujuan untuk mengurangi resiko penyimpangan. Oleh karena itu, ada banyak sekali prosedur dan administrasi yang harus disiapkan untuk memastikan seluruh pegawai itu patuh, gitu ya. Di dalam paradigma ini, yang namanya kekeliruan adalah aib yang harus ditutupi. Yang paradigma kedua, pencapaian, memastikan pencapaian target tujuannya. Di sana akan ada banyak indikator yang harus dimonitoring terus-menerus, dan untuk membentuk perilaku yang orientasinya pada target. Kenaikan nilai UN, nilai UN-nya harus segini minimal, KKM-nya minimal harus segini, kalau teman-teman masih ingat ya. Eh, Pokoknya harus harus orientasinya pada hasil target setinggi-tingginya. Dalam konteks ini pun kekeliruan adalah aib yang perlu ditutupi. Nah, kita bergerak yang paradigma terbaru, teman-teman, yaitu paradigma pembelajaran. Jadi yang belajar itu bukan hanya murid, tapi juga guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah yang lain. Tujuannya apa? Memastikan adanya peningkatan. Ya, kata kuncinya peningkatan. Oleh karena itu, cirinya adalah banyak kesempatan dan dukungan belajar. Ya, karena tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan. Perilaku yang mau dibentuk adalah perilaku dan kebiasaan belajar. Teman-teman kalau memantau akun PMM itu ada program belajar 15 menit setiap hari di PMM. Jadi itu yang mau dibangun, teman-teman. 15 menit tapi itu efektif, berdampak, dan menghasilkan sesuatu, dan itu bisa terpenuhi di aplikasi PMM. Dan menariknya di paradigma ini, yang namanya kekeliruan adalah kesempatan belajar, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana mengakui kekeliruan justru bisa mendapatkan nilai tinggi dalam pengelolaan kinerja PMM ini. Nanti kita lihat ya, ternyata mengakui kekeliruan itu malah justru menjadi sumber penilaian yang lebih baik dibandingkan menutup-nutupi. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi, teman-teman? Ini perubahannya yang terjadi dari sebelum 2023, selama 2023, dan setelah 2023. Sebelum 2023, teman-teman kalau masih ingat, kita disibukkan dengan DUPA, plus PKG untuk guru, dan plus PKKS untuk kepala sekolah.
untuk PKKS sendiri sebagai pengingat gitu ya, PKKS itu panduannya itu sampai 600 halaman teman-teman. Jadi baca panduannya aja udah panjang kali lebar gitu ya. Eh, PKG juga segitu. Ini teman-teman tahu lah di masa sebelumnya ini ada banyak tantangan, ada tumpang tindih indikator antara kompetensi dengan kinerja. Di sini pula juga ada transisi dari manual ke penggunaan aplikasi. Jadi penggunaan aplikasi itu tidak diawali oleh PMM. Kita ASN dikenalkan dengan aplikasi bahkan sebelum 2023. Jadi PMM sebenarnya adalah melanjutkan upaya-upaya yang telah dikerjakan sebelumnya. Selama 2023, ini adalah masa transisi, teman-teman, ada perpemdahan RB tadi, yang itu menghapus DUPA, jadi DUPA dihapus, dan akhirnya di 2023, guru dan kepala sekolah menggunakan atau menyusun SKP yang disusun sendiri. Ada yang menggunakan aplikasi e-kinerja, ada yang menggunakan aplikasi dari Pemda. Beda-beda pengalamannya, beda-beda isiannya, jadi sangat susah ekosistem guru untuk saling belajar. Di sini ada banyak tantangan dan indikatornya belum dikontekstualisasikan dengan dunia pendidikan. Ya wajar teman-temannya karena ini masih masa transisi. Nah, semoga kita bisa melewati masa transisi ini dan masuk di tahun 2024 dengan pola baru. Yang pertama, memilih SKP-nya yang sudah disediakan, jadi tidak menyusun sendiri, tinggal memilih, terintegrasi dengan raport pendidikan, sudah nyambung langsung dengan indikator kinerja sekolah. Yang kedua, menggunakan aplikasi PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi, sekali ngisi di PMM, maka akan terisi di e-kinerja. Jadi, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini adalah masa transformasi, tentu masih ada tantangan-tantangan, masih ada miskonsepsi, tetapi indikatornya sudah kontekstual, sudah praktis, sudah memerdekakan dari beban aspirasi, sehingga harapannya bisa berdampak besar pada pembelajaran. Nah, ini 3 cirinya, teman-teman. Merdeka dari beban aspirasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Saya ulas saja langsung ke konsekuensi buat guru dan kepala sekolah gitu ya. Konsekuensinya lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan, kemudahan untuk mendapatkan bukti fisik pengembangan kompetensi, tidak perlu ribet soal bukti fisik pengembangan kompetensinya, terus guru KS tidak perlu menyusun sendiri RH-nya, sudah disediakan, cukup diklik pilihan indikator yang relevan dengan pembelajaran. Jadi untuk menetapkan SKP ini cukup waktu 15 menit gitu ya. Lebih cepat teman-teman nyusun SKP dibandingkan makan siang kita yang kadang berlama-lama dengan obrolan siang yang seru gitu ya. Dan yang ketiga, konsekuensi ketiga, semua upaya guru dan kepala sekolah berdampak langsung pada pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena fokusnya ada pada satu indikator, praktek kinerja yang telah dipilih dan disepakati, dan ini relevan dengan pembelajaran. Jadi melakukan pengelolaan kinerja berarti berdampak pada pembelajaran di kelas dan di sekolah kita.